selamat pagi semuanya. Tadi malam jam berapa yo tidurnya? Ini sudah belum? Ini sudah siap ibadah belum? Atau ada yang tadi malam nge-game sampai malam, terus bangun kesiangan, habis itu masih lemas? Ayo, nggak boleh ya. Di depan mau ke gereja harus semangat. Kita mau memuji Tuhan ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggalkan semua kebiasaan kita mau fokus sama Tuhan aja. Kita mau fokus untuk beribadah pada pagi hari ini, oke? Nah, jadi yang masih belum siap yang masih belum siap, ayo sekarang Kak Kesha kasih waktu ya untuk siapkan hati semuanya, duduk yang tenang. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya fokus untuk ibadah, oke? Sambil kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita pujikan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu kita ambil sikap doa kita yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan hari yang baru ini kepada kami, sudah memberikan anugerah-Mu yang besar kepada kami, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini, supaya ibadah ini dari awal sampai akhir hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Supaya ibadah ini dapat membawa kami semakin mengenal-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau saja yang turut ikut campur tangan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sudah siap semua ya, sudah siap memuji Tuhan, sudah siap semua memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi adik-adik perasaannya gimana? Selama ini sudah jarang sekolah minggu. Ada yang sedih enggak? Jujur Kak Kesha ini sebetulnya juga sedih sekali. Enggak ketemu mukanya adik-adik. Adik-adik ada yang sedih enggak?
gak ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ada yang sedih? Oke, ada itu Kak Kesha lihat ada yang sedih ya di rumah. Tapi gak apa-apa, walaupun kita gak bisa ketemu, kita tetap bisa menyatukan hati kita. Kenapa? Karena kita sudah satu di dalam kasih Kristus. Sama-sama kita pujikan, satukanlah hati kamu. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil ikuti gerakannya Kak Kesha. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Kita sudah sudah dipersatukan oleh kasih Tuhan. Walaupun kita nggak bisa ketemu, Kak Kesha di sini, kalian di rumah, kita tetap bisa satu dalam kasih Tuhan Yesus. Oke, nah kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Masih semangat kan semuanya? Oke, Kak Kesha mendengar sepertinya kalian masih semangat. Nah, iya dong, masa ibadah terus loyo-loyo? Kan nggak bagus ya kalau ibadah loyo-loyo. Tentu saja kita harus masih semangat, kita harus tidak boleh lelah kalau kerja buat Tuhan. Oke, kita nyanyikan pujian, jangan lelah. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil ikuti gerakannya Kak Kesha ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah.
Semangat ya semuanya. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyiapkan hati kita tadi di awal. Sudah waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan ya semuanya mendengarkan firman Tuhan? Sambil kita terus menyiapkan diri kita pujikan pujian bagaikan bejana. Pujian ini dengan sepenuh hati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan kami. Apa kabar semuanya? Tak terasa kita sudah 2 bulan anak-anak tidak ke sekolah, bahkan tidak ke sekolah minggu. Tapi kami harap walaupun kita hanya berjumpa lewat tele ibadah sekolah minggu ini, tetap ingat 3S. Apa itu 3S anak-anak? Sehat, semangat,
dan sukacita. Apa itu anak-anak? 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Ya, hari ini kami mau cerita ya. Kita harus tetap semangat, sukacita. Anak-anak di sini siapa yang pernah takut? Merasa takut? Yang merasa takut ajukan tangan. Takut karena apa, anak-anak? Ayo, apakah takut karena gelap? Takut karena gempa bumi? Wow, tangannya semua pada bergoyang. Takut? Atau takut karena ada tsunami, banjir besar, gelombang besar datang? Aduh, takut. Atau ada yang bilang apa? Oh, ada yang takut karena ada wabah corona. Anak-anak, hari ini kami mau cerita dari Alkitab. Seorang bapak yang takut sekali sampai dia tidak semangat, tidak ada sukacita. Dia takut, bahkan ingin mati rasanya. Karena apa ya? Anak-anak mau dengar ceritanya? Mari, sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikut kami berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami, duduk dengan tenang, mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kami. Sehingga pemberitaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, hadirlah dan pimpin akan pemberitaan firman Tuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kami bercerita dari Alkitab, yaitu di kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Di situ menceritakan tentang Nabi Elia yang melarikan diri. Loh, kenapa Nabi Elia melarikan diri? Karena dia takut. Takut apa, anak-anak? Dia takut ancaman bahwa dia akan dibunuh. Ancaman dari siapa, anak-anak? Itu adalah ancaman dari Ratu Isabel. Loh, kok bisa, anak-anak? Elia yang sebelumnya menang dalam pertempuran. Anak-anak masih ingat gak? Sebelumnya ada pertempuran di Gunung Karmel. Elia mengundang Raja Ahab, kemudian seluruh umat Israel, orang Israel dikumpulkan dan mengundang nabi-nabi Baal. Waktu itu yang hadir ada 450 nabi Baal melawan Elia sebagai nabi Tuhan. Satu orang, hanya Elia, melawan 450 nabi Baal. Waktu itu Elia meminta kepada nabi Baal untuk apa? Untuk membuat mezbah, menyusun kayu api di atasnya, dan mengambil 1 ekor lembu jantan ditaruh di atasnya. Boleh pakai kayu api, tetapi tidak boleh pakai api. Nabi Baal harus berseru kepada dewa mereka supaya dewanya mengirimkan api. Anak-anak, Nabi Elia melakukan semua hal ini untuk apa? Dia ingin membuktikan di hadapan seluruh orang Israel mana Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan mana Tuhan yang palsu. Anak-anak, waktu itu Nabi Baal dari pagi sampai siang
mereka sudah berseru kepada dewa Baal supaya mengirimkan api. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Apakah api itu diberikan? Apakah api itu turun? Tidak ya. Sampai Nabi Elia katakan kepada para nabi Baal itu, "Hei, dewamu itu mungkin lagi tidur. Cobalah kalian berteriak lebih keras lagi. Siapa tahu dewamu itu lagi bepergian. Jadi dia tidak dengar. Kalian harus teriak lebih keras lagi." Nabi Baal itu mereka berteriak lebih keras. Bahkan mereka itu ada yang menggores-gores badan mereka dengan menggunakan pedang sampai berdarah-darah. Mereka ada yang kerasukan. Mereka berseru supaya dewa Baal mengirimkan api, menjawab doa mereka. Tapi sampai sore hari tidak ada api yang turun. Anak-anak, sekarang giliran Nabi Elia. Dia mengambil 12 batu yang melambangkan 12 suku dari bangsa Israel. Setelah disusun batunya, kemudian diambillah kayu api, diletakkan di atas batu, dan sesudah itu diletakkan 1 ekor lembu jantan di atasnya. Elia mengambil air dan menyiram kayu itu dengan air. Anak-anak, pernahkah anak-anak mengikuti acara api unggun? Kalau mau bakar kayu, yang disiram api adalah air atau minyak? Tentu saja minyak kan? Kalau anak-anak mau buat api unggun, tapi siram air, apakah kayu itu bisa terbakar ketika pakai api? Tidak ya, kalau kayunya basah tidak bisa terbakar. Tapi Elia, dia menyiram kayu itu dengan air. Airnya banyak sekali. Sampai mengalir ya, dibuat parit di sekelilingnya. Elia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel betapa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup mengirimkan api, Tuhan yang sanggup menjawab seruan doa daripada umatnya. Dia berseru pada Tuhan, "Tuhan, kirimkanlah api supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup." Apa yang terjadi anak-anak? Api turun dari surga. Dia melahap lembu. Kemudian kayu semua habis. Bahkan air yang ada semua menjadi kering. Waktu itu Raja Ahab beserta seluruh orang Israel menyaksikan pertempuran ini. Dan mereka akhirnya sadar bahwa hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup. Dan mereka tidak boleh lagi menyembah kepada dewa Baal. Karena dewa Baal adalah dewa Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang sejati. Anak-anak, waktu itu Elia kemudian membunuh semua nabi Baal yang berjumlah 450 itu. Setelah peristiwa itu, apa lagi yang dilakukan oleh Elia? Ternyata Tuhan mendengar doa Elia dan mengirimkan hujan bisa kembali turun, sehingga kekeringan dan kelaparan akibat hujan tidak turun bertahun-tahun lamanya di Israel itu boleh selesai karena Tuhan sudah turunkan hujan. Anak-anak, waktu itu Raja Ahab sudah pulang ke istana dan dia menceritakan segala peristiwa yang terjadi kepada istrinya, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel ketika mendengar bahwa Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 itu, Isabel marah sekali. Raja Ahab juga
tidak berterima kasih kepada Elia yang sudah mengingatkan dia beserta bangsanya untuk kembali percaya kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan sudah menurunkan hujan. Seharusnya Raja Ahab harus berterima kasih kepada Elia. Tapi yang dilakukannya oleh Isabel adalah dia mengancam mau membunuh Elia. Dia bilang bahwa dia bersumpah kepada dewa Baalnya bahkan bahwa besok kira-kira jam begini dia akan membuat nyawa Elia menjadi sama seperti salah satu daripada Nabi Baal itu. Elia harus mati. Anak-anak, ketika Elia mendengar ancaman Ratu Isabel, apa yang dilakukan Elia? Wow, ia menjadi takut. Isabel, Ratu Isabel mau membunuhku. Dia gemetar, dia takut anak-anak, karena dia tahu siapa itu Ratu Isabel. Seorang yang jahat sekali. Dia tidak takut Tuhan. Dia sudah membunuh banyak sekali nabi-nabi Tuhan. Makanya Elia takut. Wajar ya anak-anak, sebagai manusia Elia takut. Dan apa yang dilakukan Elia ketika Elia takut? Dia melarikan diri ya. Dia pergi ke Beersheba. Anak-anak, waktu Elia pergi ke Beersheba, dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dia tidak berdoa. Tapi dia sendiri dengan usahanya. Dia lari karena ketakutan sampai di Beersheba. Anak-anak, ketika sampai di Beersheba, dia lelah sekali sampai Elia tertidur. Di dalam ketakutannya itu, Elia sampai bilang, Tuhan, cabutlah nyawaku. Jadi dia ingin mati. Dia benar-benar takut dan dia ingin mati. Tapi anak-anak tahu nggak? Ketika dia tertidur, Tuhan mengirim malaikatnya kepada Elia. Dia menyentuh Elia. Elia, bangunlah dan makanlah. Dia buka makan ini. Di samping Elia ternyata sudah ada roti bakar dan air dalam kudi. Kemudian Elia memakan dan meminum airnya. Sudah itu Elia tidur lagi. Malaikat Tuhan datang untuk kali kedua, menyentuh Elia. Elia, bangunlah dan makanlah. Elia buka matanya. Kali ini dia bangun. Wow, sudah ada makanan dan minuman lagi yang disediakan malaikat untuknya. Elia makan dan minum. Karena malaikat Tuhan bilang apa? Kamu harus makan yang banyak. Kamu harus kuat. Karena kamu harus melanjutkan perjalananmu pergi ke Gunung Horeb. Anak-anak, dari Beersheba ke Horeb itu suatu perjalanan yang jauh dan memakan waktu 40 hari 40 malam. Tapi dengan kekuatan makanan dan minuman yang sudah disediakan malaikat Tuhan itu, Elia diberi kekuatan sampai akhirnya dia sampai ke Gunung Horeb. Anak-anak, waktu Elia sampai ke Gunung Horeb, di dalam gua, Tuhan menyapa Elia. Elia, apakah yang kamu lakukan di sini? Jawab Elia kepada Tuhan, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan semesta alam. Tetapi bangsamu, yaitu bangsa Israel, mereka telah melanggar akan perjanjian Tuhan. Mereka sudah robohkan mezbah-mezbah Tuhan. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Tinggal aku seorang yang masih hidup. Dan mereka juga ingin membunuh aku, Tuhan. Anak-anak, Elia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa Elia harus kembali tenang, kuat, dan Tuhan memakai dia kembali untuk melayaninya. Anak-anak, Tuhan sampai 2 kali bertanya kepada Elia,
Elia, apakah yang kamu dikerjakan? Apakah yang kamu kerjakan di sini? Tuhan bertanya sampai kedua kalinya kepada Elia. Elia, apakah yang kamu kerjakan di sini? Dan Elia memberikan jawaban yang sama seperti pertanyaan pertama. Tuhan ingin menegur Elia. Seakan-akan Elia mau membela diri. Kenapa dia yang tidak bersalah, justru dia yang dikejar-kejar untuk dibunuh? Padahal orang Israel, Raja Ahab, Ratu Isabel yang jahat itu, mereka tidak dihukum Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Anak-anak, pada waktu yang Tuhan tentukan, Raja Ahab, Ratu Isabel, bahkan orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan, tetap dihukum oleh Tuhan. Tuhan minta kepada Elia untuk apa? Untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kemudian mengurapi Yehu, cucu Nimsi, untuk menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan telah memilih Elisa sebagai pengganti Elia. Anak-anak, dari cerita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yaitu, kita tidak perlu takut. Seperti Nabi Elia, dia begitu takut atas ancaman Ratu Isabel bahwa dalam 1x24 jam Isabel akan membunuh Elia. Apakah Isabel berhasil membunuh Elia? Tidak, bukan? Elia dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Anak-anak bisa baca ayat ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Mari kita membaca sambil menghafal ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Ketika anak-anak takut, ingatlah ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Mari bersama kita hafalkan ayat ini ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita mengulang lagi anak-anak ya. Diulang sambil menghafal ya. Kami akan hilangkan beberapa kata dari ayat ini. Oke, mari kita hafal sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sudah bisa anak-anak? Dihilangkan lagi kata-katanya ya. Ayo kita hafal lagi ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Anak-anak, khususnya untuk kelas Yerusalem, Getsemani, dan kelas Sion, kami mau anak-anak menghafal ayat ini, kemudian divideoin dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Ya, sekali lagi kita sama-sama menghafal ayat ini sambil membuat gerakan. Ikut kami. Siap? Siap ya? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku.
yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak takut karena Engkau adalah penolong kami. Tuhan, tolonglah kami sekalipun di tengah-tengah kesulitan, bahkan ketika kami hidup ada wabah corona, kami tetap bersandar pada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam pemeliharaan dan kontrol-Mu Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhannya. Gimana tadi ceritanya? Bagus nggak? Ayo, siapa yang tadi nggak mendengarkan? Atau siapa yang tadi mendengarkan dengan baik? Nah, semoga ceritanya hari ini ya bisa kalian benar-benar mendengarkan dengan baik, bisa fokus, dan Kak Kesha sih berharapnya nggak cuma didengerin aja ya, tapi juga pesannya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai begitu tadi sudah selesai ya, udah selesai dengerin firman Tuhan, terus nanti nakal lagi, terus nanti balik lagi gangguin temannya atau gangguin papa mama. Gak boleh ya, kita mau belajar untuk taat sama firman Tuhan, kita mau belajar untuk jadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Oke, nah jangan lupa ya, kita tadi sudah dengerin firman Tuhan. Setelah dengerin firman Tuhan, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Oke, kita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita juga harus belajar ya. Kita juga harus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi persembahan kalian nanti boleh langsung ditransfer di rekening yang ada di depan ini. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, ibadah kita selesai sampai sini. Nah, sekarang kita mau mengembalikan seluruh rasa terima kasih kita, seluruh rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang karena sudah membimbing ibadah ini, sudah membimbing kami melalui ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Bapak, sungguh bersyukur atas anugerah yang sudah Engkau berikan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya apapun yang kami lakukan, kiranya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.